Jadi itu santri saya waktu di Gresik. Tapi waktu saya sama istri ke Saudi di rumah dia 4 bulan gitu. Saya di rumah dia 4 bulan. Terus sejak saya pulang nggak pernah ketemu lagi sampai sekarang. Baru sekarang ketemu Masya Allah gitu. Baru sekarang ketemu. Dia ngomong-ngomong banyak. Nggak bisa, yang penting udah ketemu. Siang tadi saya ketemu nomor dia, siang tadi itu ketemu kok nama dia. Saya coba WA assalamualaikum gitu aja. Jangan bahas saya pas asar. Di sana yang ganti asar kan itu Palembang sana. Sekarang pas kita belajar mengajar. Ya, penting ketemu dulu biar nanti gitu enak kan gitu aja. Ya ayo kita lanjutkan. Tadi tujaru pertanyaan ke Pak. Ya. Berarti ganti Isman berarti. Iya Isman. Tadi tujaru fiil kan pasti? Pasti apa? Hah? Pasti beramal. Apa amalnya tujaru? Merofakkan naibul fa'il gitu. Merofakkan naibul fa'il. Lalu mana ini naibul fa'ilnya, akhi? Mana naibul fa'ilnya tujaru? Terus sampainya mana naibul fa'ilnya tujaru? Apa? Terus antum naibul fa'ilnya mana? Domir mustatir gitulah. Apa? Domirun mustatirun. Takdiruhu iya, kembali ke asma. Nah gitu ya. Itu jarru merofakkan naibul fa'il. Naibul fa'ilnya domirun mustatirun. Takdiruhu iya, kembali ke asma. Itu kelas paham begitu mafhum ya? Mafhum? Sekarang tanya lagi loh, tanya lagi. Terus sekarang jumlah fi'liyah, fi'il dan fa'il, tujarru. Abid. I'rabnya apa? Jumlah fi'liyah, fi'il dan naibul fa'il ya. Fi'il tujarru dan naibul fa'ilnya. Dhamir mustatir, ya apa i'rabnya? Fi mahali raf'in. Kenapa? Menaati asma, betul ya. Gitu kan? Di jumlah fi'liyahnya apa? Jumlah fi'liyah dari fi'il dan naibul fa'il fi mahali raf'in menaati asma. Naat atau hal? Mahfud? Bukan hal. Kenapa? Ya, asma nakirah tidak bisa menjadi sahibul hal. Ya kan? Betul. Jadi jumlah fi'liyahnya apa? Fi mahali jarrin na'tun. Ya, na'at sahih. Dia apa ya? Itu gitu. Hunaka asma'un tujarru bil fathati. Ya. Di dalam mufrad dan dalam jamak taksir. Di sana ada isim-isim yang dijerkan dengan fathah pada dalam mufrad dan jamak taksir. Nah, isim mufrad ini, jamak taksir ini yang dijerkan dengan fathah dinamakan al-mamnu' minas sorfi. Itu kan? Dinamakan al-mamnu' minas sorfi. Ya gitu.
Nah, kapan saja itu al-mamnu minas sarfi, kapan saja sayati sarhuha, akan datang penjelasannya. Di mana atau kapan? Ba'da halatil jarri. Setelah menyebutkan posisi-posisi jer. Ya, setelah menerangkan posisi-posisi jer, ya gitu. Itu ya, Wah. Nah. Terus lanjut yuk. Cara berikutnya. Yang cabang, ya. Malhudhah ikhwah, yang pertama nomor 1, soalnya sama dengan tadi nih Pak. Itu dibaca ya juru apa yujar itu Pak? Pak Sri. Dibaca ya juru apa yujaru? Bukan ya juru. Kan gundul Pak. Kenapa kok yujaru enggak ya juru? Kan gundul, kan terserah kita mau ya juru kah, mau yujaru kah. Kenapa enggak boleh ya juru kok harus yujaru? Kenapa Pak? Kok yujaru, enggak bisa ya juru? Nah ini sekarang kita mulai begitu ya, kita mulai mengerti ya kan gitu. Kalau dulu tahu ya juru, tahu yujaru. Sekarang harus tahu kenapa harus salah satu dari keduanya ya kan gitu. Terus lanjutnya Seman. Gimana maknanya? Ya karena failnya dibuang gitu. Karena failnya dibuang atau karena failnya tidak disebutkan di dalam kalimat, gitu alasannya ya kan? Karena failnya tidak disebutkan atau karena failnya dibuang. Iya toh? Loh itu ismu bukan fa'il. Enggak bisa. Apa ada kasusnya ya jurul ismu, isim mengejerkan. Isim enggak ada yang mengejerkan ya toh gitu. Kecuali apa kan itu. Enggak bisa kan itu. Isim enggak mengejerkan. Yang mengejerkan itu apa? Ya cuman 2 huruf jar sama idhofah, ya kan itu kan, sama idhofah kan gitu. Berarti isim nggak punya amal mengecerkan, berarti nggak bisa al ismu menjadi fa'il, ya toh, nggak bisa, nah gitu. Lah mana fa'ilnya? Bukan al ismu, al mu'tal nggak bisa. Yang lainnya juga nggak ada yang bisa. Memang dibuang fa'il
fa'ilnya. Ya kan? Ini memang enggak ada fa'il. Nah, karena enggak ada fa'il maka fi'ilnya dibaca mabni majhul, berbunyi apa? Yujarru, gitu kan? Nah, itu teknisnya gitu ya. Itu teknisnya ini demikian. Antara kita ini kan bisa ya juru, bisa yujarru, tapi kita harus tahu di sini dibaca majhul karena fa'ilnya dibuang. Ya, karena dibuang fa'ilnya kan gitu. Ya, dibuang fa'ilnya gitu. Fa'ilnya apa takdirnya? Yaitu nanti macam-macam misalnya macam-macam yang mengejarkan itu kan gitu. Macam-macam yang mengejar itu. Tentu demikian. Ya cuman 2 macam itu. Iya toh? Itu yang mengejarkan isim. Ya, gitu ya, Khawah. Maka dibaca yujaru. Itu alasannya ya. Jadi ya memang ya dari maknanya boleh, tapi yang lebih pas karena apa? Memang fa'ilnya tidak disebutkan, ya kan? Fa'ilnya tidak disebutkan. Seandainya ada fa'ilnya bisa nanti gitu. Ya juru harfu jarrin, gitu kan? Bisa enggak? Bisa enggak? Ya juru harfu jarrin terus al-isma, al-mu'talla, al-akhirah gitu. Nanti gitu, seandainya disebutkan fa'ilnya kan gitu. Bisa aja gitu, ya juru harfu jarrin al-ismal mu'talla al-akhirah bil alifi. Nah gitu. Tapi itu kan kepanjangan ya kan, dan enggak dibutuhkan lah di sini. Disebutkannya fa'il untuk apa? Kan bukan enggak fungsi kan gitu. Enggak fungsi. Nah, karena enggak fungsi, maka demi meringkas kalam tidak usah disebutkan fa'ilnya. Nah, itu fleksibel bahasa Arab begitu. Maka menjadi yujarru. Itu kan? Jadi yujarru. Nah, gitu. Nanti gitu ya, itu akhwati fillah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah ya. Yujarru al-ismul mu'talul akhiru, gitu kan? Al-ismu al-mu'tallu al-akhiru. Ya. Al-mu'talu al-akhiru bil alifi. Sini bil alifi apa ya, Khawah? Bil alifi jar dan majrur. Dia apa? Dia adalah kata keterangan muta'alikun untuk kata mu'tal. Kata mu'tal yang huruf ilatnya alif. Gitu ya kan? Kata mu'tal yang huruf ilatnya alif. Kan gitu. Apa misalnya? Fata. Iya toh? Fata. Atau al-mu'tal bil ya'i. Nah, bil ya'i juga sama di situ. Bil ya'i nanti namanya dia atofnya ke bil alifi, kata keterangan untuk kata mu'tal. Jadi mu'tal dengan ya, misalnya qadhi bi kasratin muqaddarah wa bi kasratin jar majrur disebut jumlah. Apa dia? Kata keterangan juga menerangkan apa? Menerangkan itunya, menerangkan yujarul
ismu. Nah, gitu kan itu. Menerangkan yujarul ismu. Itu ya kan. Dijerkan isim itu dengan kasrotin muqaddarah. Nah, ini kamu juga latihan lagi di praktek ini, sama-sama sibul jumlah tapi harus tahu menerangkan apa. Ya, jangan salah meletakkannya. Jangan begini. Isim mu'tal akhir dijerkan dengan alif. Kamu bingung nanti gitu. Ya kan? Isim mu'tal akhir dijerkan dengan alif. Atau dijerkan dengan ya. Bingung memahami gimana kan itu. Salah kan gitu. Tapi betul apa? Isim mu'tal akhir dengan alif dijerkan dengan alamat kasroh muqaddarah. Itu karena kata bil alifi adalah keterangan untuk mu'tal. Ya. Sehingga menerjemahkannya alif sambung dengan kata mu'tal akhir dengan alif atau mu'tal akhir dengan ya yujaru dijerkan bi kasroh. Nah, itu cara yang memahami. Yujaru bi kasrotin muqaddarah. Ya. Nah, begini-gini nih yang kita harus pengalaman memang ya, itu pengalaman. Ya, tapi ya itu susah tapi kalau pengalaman sekali terus ngerti kan gitu. Kayak kamu ke toko itu kalau belum pengalaman kan kalau kamu ke swalayan kalau belum pengalaman kan bingung. Di mana barangnya pusing gitu kan gitu. Ke toko aja ya tinggal bilang, Pak beli ini itu udah dilayani selesai kan gitu. Ya kan Pak, terus tinggal bayar ya selesai kan gitu. Nah kalau kesalahan kamu nggak bisa bilang, harus cari sendiri. Nah kalau pertama kali bingung nggak? Bingung di mana rensonya, di mana air mineralnya, kan gitu. Di mana kecapnya kan nggak tahu tempatnya di mana. Udah 2 kali udah enak. Kan itu. Nanti kayak gini ini gitu. Ini Bang Tom juga bingung ini. Ini kok banyak binya, bil alifi, bil ya'i, bi kasrotin, ya kan itu kan. Bi kasrotin muqaddaratin. Nah gitu. Nah itu dia kata keterangan ya kan, kata keterangan. Nah itu. Kata keterangan. Untuk bil alifnya adalah menerangkan mu'tal. Kalau bi kasrotinya menerangkan yujarru ya kan? Yujarru. Nah gitu. Kayak kita bilang bismillah. Apa bismillah itu jar majrur bismillah? Kata keterangan. Ya kan? Menerangkan apa? Menerangkan fi'il fa'il dan maf'ul bih yang dibuang. Ya kan? Menerangkan fi'il fa'il maf'ul bih yang dibuang. Gitu toh? Kan gitu. Kayak antum mau minum, baca apa? Bismillah. Berarti fi'ilnya asrobul, ya kan, asrobul syaya atau asrobul labana kan gitu. Jadi kan asrobul labana kan gak diucapkan, cuman bismillah kan gitu. Nah, asrobul labananya dibuang, fi'il fa'il maf'ulun bih dibuang, ya kan gitu. Itu sama gitu namanya kata keterangan muta'alliq. Ya kan? Muta'alliq itu namanya muta'alliq begitu. Untuk fi'il fa'il maf'ul bih. Kalau ini juga sama. Bikasrotin muqaddarah juga kata keterangan untuk apa tadi? Yujarru ya. Yujarrul ismu gitu toh. Nah itu, kata keterangan itu gitu, kata keterangan. Namanya apa tadi? Muta'alliqun ya. Kata keterangan gitu. Kata keterangan namanya demikian. Namanya kata keterangan ya muta'alliqun nah gitu. Ya, kalau bismillah yang betul memang begitu, yang betul memang fi'il fa'il maf'ulun bih dibuang, ya kan? Kenapa?
Kok dibuang ya betul. Ya karena fiilnya apa saja, perbuatannya apa saja. Perbuatan makankah, perbuatan minumkah, perbuatan dudukkah, perbuatan berdirikah, perbuatan menutup pintu, menutup jendela, menutup makanan, ya kan? Perbuatan melepas baju kan gitu. Semuanya bacanya apa? Bismillah. Terus pelakunya saya, kamu, dia, mereka sama aja juga. Juga sama, semua bacanya apa? Bismillah kan gitu. Makanya yang betul dibuang karena apa? Karena emang itu fiilnya ya perbuatan apa saja, failnya siapa saja. Kan gitu. Hendaknya membaca Bismillah. Nah itu juga itu hebatnya bahasa Arab begitu. Ya, untuk mengungkapkan gitu itu bisa gitu. Ya kan? Bisa untuk mengungkapkan makna yang kayak gitu itu bahasa Arab bisa kan itu. Ya kan gitu, bisa. Dan itu menunjukkan mulianya menyebut nama Allah. Kan gitu. Itulah juga mulianya menyebut nama Allah kan itu. Itu mulianya nama Allah begitu sehingga bisa dipakai untuk semua pekerjaan, semua pelaku. Ya kan? Silahkan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, asalkan Anda itu perbuatannya bagus akan dibantu oleh Dia Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang Anda kerjakan, kan itu toh? Ya. Ya, itu ya, ikhwah. Itu kemuliaannya bahasa Arab itu. Makanya ya kita harus menerima kalau Al-Qur'an, hadis itu Allah turunkan dengan bahasa Arab, kita harus menerima lah gitu. Jangan protes. Jangan mencibir. Padune ragam sinau we. Ya kan itu. Udah kita suka aja, senangnya memang begitu. Memang Al-Quran, hadis itu memang sepelaya, pakai bahasa Arab karena kemuliaannya bahasa Arab. Dan memang kemuliaannya Al-Quran juga yang mampu mengungkapkan adalah bahasa Arab. Ya, yang mampu mengungkapkan, yang mampu menjelaskan dengan baik untuk memahamkan semua manusia sepanjang zaman di semua tempat. Memang dengan bahasa Arab itu yang mampu kan gitu. Ya, memang gitu. Jadi kitanya para manusia yang harus menyesuaikan ya, kita harus menyesuaikan gitu, kita harus menyesuaikan diri kita gitu. Dan juga menyesuaikan bagaimana nanti teman-teman kita, keluarga kita mau ikut menyesuaikan juga supaya ikut mulia, ya kan, ikut mulia. Karena enggak disangsikan lagi kemuliaannya Al-Qur'an dan hadis kan gitu. Maka kita harus menyesuaikan untuk meraihnya dengan mau berbahasa Arab. Ya toh? Seman? Kamu tahu enggak Tawangmangu mulia? Kamu tahu enggak Tawangmangu itu mulia? Udaranya, airnya, mataharinya, tahu kan? Ya, kalau kamu pengen mulia gimana berarti kalau pengen mulia? Ya ke Tawangmangu sana. Jangan tamu suruh suruh sini, enggak bisa enaknya aja. Suruh ke sini, kamu siapa memangnya suruh Tawangmangu ke sini? Ya, kan gitu. Ya kamu ke sana lah kalau pengen enak ya, mau menikmati udara dan airnya Tawangmangu ya kamu ke sana kan itu kan gitu. Enggak bisa enggak itu kan gitu. Ya kan Pak? Gitu kan Pak? Nah, kalau bahasa Arab enggak mau, kenapa bahasa Arab enggak mau? Suruh yang ke sini bahasa Arabnya. Itu buat dijawakan saja gitu. Di Indonesia kan nah gitu. Ya kita harus maulah juga mengarabkan kan gitu. Ya kita ya Jawa bisa, Indonesia bisa, Arab bisa. Nah kan gitu. Kan kayak pengen mulia dengan Al-Qur'an gitu kan. Nah itu juga begitu. Tapi demikian jangan nerimo nunggu terjemahan wae lah. Ya kan itu. Ya kita harus berani sendiri juga berusaha gitu kan itu.
Lah angel bahasa Arab. Tamangu padha ya angel, tamangu ya angel lho, nanjake ya dhuwur. Tanjakannya, tikungannya, ya enggak, Bit? Iya. Harus ke sana ya kan gitu. Kalau bahasa Arab enggak harus. Di sini bisa belajar kan gitu kan? Di sini juga bisa belajar. Gitu enaknya kan gitu. Sebetulnya sudah dimudahkan kita itu kan, itu dimudahkan. Di sini aja bisa kita belajar bahasa Arab kan gitu. Ya. Jadi ikhwah rahimani wa rahimakumullah ya. Jadi itu memang itu tadi memang mulianya bahasa Arab ya. Termasuk mulianya bismillah tadi. Ya kan? Mulianya bismillah. Mulai kita membuka apa pun dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi situ al-fata kan mufrad. Ya kan? Al-qadhi mufrad. Al-fata mu'tal akhir bil alif. Al-qadhi mu'tal akhir bil ya. Keduanya apa? Yujarru bi kasratin muqaddaratin ala akhirih. Dengan kasrah muqaddarah di atas akhirnya. Al-fata ya kasrah muqaddarah alal alif. Al-qadhi ya kasrah muqaddarah alal ya. Ya. Gitu. Gitu ya, Wah. Nomor 2. Ya. Malhudhah nomor 2 ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nomor 2 ini jumlah ismiyah apa fi'liyah, Ahmad? Bukan ismiyah. Kenapa? Kok dari mubtada khobar enggak bisa? Kenapa enggak bisa? Baca isim kan enggak masalah toh. Baca aja isim. Dibaca isim bisa enggak itu? Awalnya itu. Seandainya dibaca isim bacanya apa? Ahmad, coba baca isim, Mat. Itu kata yang pertama itu. Bantu kiri. Tasmiyun. Apa Pak Iko? Abid. Ya tasammilah. Tasammi gitu. Tasamma ya tasamma. Tasammian. Kan tasammi berarti kan. Ya tasammi gitulah. Masdar. Tasammi dibaca. Nah gitu. Jadi tasammi marfu mubtada. Alamatul rafihi. Kenapa? Dhammah muqaddarah. Kenapa? Mu'tal akhir bil
Bilia lah tasami ya mu'tal akhir bilia. Ya kan? Mu'tal akhir bilia tasami kan itu ya kan itu. Misalnya lo ya, tasami al kasrati itu mubtada. Ya toh? Terus alamatul jarri khobar. Gitu. Tasammil kasrati mubtada. Adalah alamatul jarri al asliyah khobar gitu. Ya kan? Itu gimana, Mat? Nah gitu secara bentuk benar, tapi secara makna tidak membentuk maknan mufid. Ya kan? Secara makna enggak membentuk maknan mufid. Kan gini, tasammil kasroti. Penamaan kasroh adalah, kan bingung, alamat jar yang asli. Nah kan itu kan enggak cocok. Enggak bentuk makna yang mufid. Makanya enggak dibaca tasammi itu. Maka enggak dibaca tasammi. Walaupun secara struktur bisa, tapi secara makna enggak bagus. Ya kan? Kayak gedung ini dibikin segi 8 bisa enggak? Bisa, itu secara struktur bisa, secara fungsi kurang bagus. Mau segi 4 aja gitu loh. Kan gitu. Mau segi 10 juga bisa sih, enggak masalah kan itu. Kan itu. Ya. Tapi secara biaya enggak cocok. Kan itu. Enggak sesuai dengan fungsinya, ya kan? Biayanya kan gitu. Jadi enggak maulah kan gitu, ya kan? Enggak mau kan gitu. Bisa secara struktur bisa kan gitu. Juga ini secara struktur bisa tapi enggak mau, enggak membentuk mana yang pas. Ya kan itu enggak mau kan gitu. Jadi kamu sekarang harus gitu, harus fleksibel gitu sekarang, harus fleksibel. Dulu udah bisa, sekarang setelah bisa dipermainkan ya. Kamu dipermainkan, tapi jangan mau dipermainkan. Untuk tahu mana yang harus saya tempuh, mana yang jalan raya, mana yang jalan utama. Tetap karena orang itu kemanapun juga harus menempuh jalan utama. Ya kan Pak Eko? Pak Eko mana rumahnya? Hah? Nanti tolong pulang jangan lewat jalan utama ya. Siap? Enggak mau dia. Enggak mau di jalan utama lah, lewat jalan utama. Enggak bisa. Ya kan itu kan? Mesti. Nah itu. Udah gitu orang lewat jalan utama. Harus itu. Walaupun cuman ke situ berapa kilo aja dia harus enggak siap enggak pakai jalan utama gitu. Ya kan, Bet? Kamu juga sama nanti jalan utama ke rumah kamu situ, ya kan? Jalan utama juga lewat jalan utama, dilewati. Jalan utamanya itu kan itu. Jalan utama Desa Anjoho. Kamu kan satu desa, satu Quran soalnya kan itu kan gitu. Jalan utama desa kan itu kan gitu. Dia nggak mau lewat pematang sawah, nggak mau dia. Nanti sia-sia nanti amalnya kan gitu. Nanti sia-sia amalnya, nggak mau dia kan gitu. Dia jalan utama kan itu. Ya kan Ahmad? Apalagi dari dunia ke akhirat, ke surga, kita mesti lewat jalan utama, nggak bisa enggak. Ya kan Ahmad? Apa namanya buat jalan utama dari dunia ke surga? Hah? Tauhid mumtaz. Betul, tauhid ya ikhwah. Tauhid itu. At-tauhid, tauhidullah subhanahu wa ta'ala wa ikhlasul ibadatillahu, itu namanya jalan utama. Orang kalau enggak ketemu itu enggak bakal sampai ridhonya Allah dan surganya. Kenapa? Dia enggak mau menempuh jalan utama. Itu enggak akan sampai. Ya kan, enggak akan sampai. Dia mesti lewat situ. Jalan utama situ. Agar enggak puter-puter aja gitu kan. Enggak puter-puter, cuman beda pendapat, kunut subuh apa enggak kunut subuh.
bingung aja tengkar di situ gitu. Gimana iktidalnya sekap apa enggak sedekap gitu ya kan gitu. Rame dibahasan itu. Tapi enggak nemu jalan yang utama ya enggak akan sampai kan gitu. Enggak akan sampai. Harus kita jalan yang utama harus semua pakai itu. Ya semua nabi Rasul lewat tauhidullah ya kan, semua nabi Rasul. Apa ayatnya? Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wastanibud. Oh gitu. Lewat situ semua, enggak ada yang enggak. Itu beda masa, beda tempat, beda problem, solusinya jalan utama. Tauhidullah. Kan itu kan? Tauhidullah subhanahu wa ta'ala kan gitu. Terus jalan utamanya memang itu. Itu jalan utama dari dunia kita kemana? Ke surga Allah Subhanahu wa taala. Maka orang kalau mereka itu mencibir tauhid, memiringkan tauhid, dianggapnya tidak baik, begitu udah macam-macam, nah itu sama aja mencibir jalan utama. Kan itu, jalan utama kan gitu. Itu pokok kok, itu jalan utama kok, yang itu jalan utama yaitu. Kita mana bisa tanpa jalan? Harus pakai jalan dan harus apa jalan yang utama juga harus pakai kan gitu. Orang mana bisa sampai tanpa jalan. Kita harus pakai jalan utama kan gitu. Itu kan? Dan Miko? Iya kan harus gitu pakai jalan gitu. Jadi ikhwah yang berbahagia ya. Rahimani wa rahimakumullah ya. Jadi sampai pada pembahasan apa? Strukturnya sih boleh, tapi sini nggak munasib ya kan, itu kan? Dengan biayanya, dengan fungsinya ya kan, nggak munasib sini. Sini secara maknanya nggak pas, makanya ya sebetulnya sih bisa aja tasami mubtada alamatu khobar ya toh, tapi nggak mau di sini. Sini nggak mau. Nah yang pas apa posisinya? Posisi yang pas di sini adalah dibaca jumlah fi'liyah tusamma al-kasratu itu alamatal jarri al-asliyah tu apa ti? Ta. Kenapa ta? Menaati alamah. Menaati alam, apa menaati al-jarri? Alamat jar yang asli. Alamat jar yang asli. Yang asli menaati apa? Yang asli menaati apa? Bukan jar. Hah? Kenapa? Hah? Kenapa asli enggak menaati jar? Ya karena jar enggak ada yang enggak asli, ini gimana? Jar asli, jar palsu masa gitu? Jar asli, jar cabang gitu. Masa gitu? Nah gitu. Maka di sini asliyah bukan asliyi. Ya kan? Maksudnya asliyah pakai takmar pakai muannas enggak asliyi. Kalau menaati al-jar ya al-jarri al-asliyi kan gitu. Ini memang enggak menaati al-jarri, maka bukan al-asliyi tapi al-asliyah. Ya kan? Pakai takmar butoh karena menaati alamah. Nah, ini juga ingat itu enaknya bahasa Arab. Enggak akan salah paham. Pasti asliyah menaati alamah, enggak mungkin al-jarri karena al-jarri mudzakkar, asliyah muannas. Tuh dibalik kenapa harus paham mudzakkar, muannas, naat, man itu harus sama. Itu kan susah atau menghafalkan susah toh? Tapi ini faedahnya. Ya kan? Ini faedahnya begini ini nanti. Kita akan paham, oh betul enggak akan ragu-ragu. Al-asliyah pasti menaati alamah. Enggak mungkin menaati al-jarri. Nah gitu ya.
Itu ya, ikhwah. Di al-kasratu dinamakan alamat jar yang asli, yang pokok, yang pokok, ya, yang pokok, yang utama. Al-ya'u wal fathatu itu sama dinamakan alamat jar yang cabang, ya, yang cabang. Nah itu, yang cabang. Ini hanya penamaan ya, tapi kan ya semuanya sih alamat toh. Ya. Sini Pak, ada yang ditanyakan sampai sini? Cukup ya? Ya, berarti selesai pembahasan yang pertama ya. Tapi yang penting pokoknya kita selain menyelesaikan materi, yang penting prakteknya. Tadi antum harus berani melanjutkan untuk melancarkan praktek ya kan, prakteknya paham ya toh, prakteknya pemahaman lah gitu ya itu. Jadi ya mungkin kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.